Kadal fakru ayakuna kufran. Di antara penyebab orang menutupi untuk mengesahkan Allah itu adalah kefakiran. Jadi fakir itu memang bisa membuat orang tidak mengesahkan Allah. Itu fakir. Kaya saja bisa membuat orang tidak mengesahkan Allah, apalagi kemudian dalam keadaan fakir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna bi fitratil Islam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pagi yang berbahagia ini di penghujung bulan Sya'ban, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menambah timbangan amal kebaikan kita dengan mengawali pagi, melakukan ketaatan kepada Allah, dilanjutkan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, dan diawali dengan duduk di majelis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya akan membacakan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun satu di antara 114 surat di dalam Al-Quran, dan dia disebut dengan surat Makkiyah karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat tersebut di Makkah. Jadi Al-Quran 114 surat itu turunnya pilihannya dua. Kalau tidak Allah turunkan di Makkah, Allah turunkan di Madinah. Yang di Madinah namanya Madaniyah, yang di Makkah namanya Makkiyah. Dan Al-Kafirun itu sendiri artinya adalah orang-orang kafir, karena dia kata jamak dari kata tunggal kafir. Jadi orang yang di dalam dirinya ada perbuatan kufur, maka orangnya disebut dengan kafir, dan perbuatannya itu disebut dengan kufrun. Dan kufrun itu adalah tertutup. Ketika hati tertutup untuk mengesahkan Allah, maka orang itu disebut dengan kafir. Kalau satu, kalau dua orang kafironi, kalau tiga orang ke atas namanya kafirun. Maka yang tertutup untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di antara beberapa keistimewaan surat Al-Kafirun dalam sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam dokumentasi Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bi hadhihi surah wa bi qul huwallahu ahad fi raq'atayit tawaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Kafirun dengan surat qul huwallahu ahad, maknanya surat Al-Ikhlas. Beliau baca ketika melaksanakan salat sunnat tawaf. Setelah kita tawaf, itu kan ada sholat sunnah. Maka sholat sunnah setelah tawaf 2 rakaat. Dan Rasulullah rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua Rasulullah membaca surat Al-Ikhlas. Maka Bapak Ibu kalau nanti ingin mengulang umrohnya, atau yang belum akan pergi umroh, atau nanti kemudian pergi haji, setelah prosesi tawaf itu ada sholat sunnah yang dianjurkan,
adalah sholat sunnah rakaatay tawaf, 2 rakaat setelah tawaf. Maka kalau kita sholat sunnah itu di rakaat pertama bacalah surat Al-Kafirun, di rakaat yang kedua bacalah surat Al-Ikhlas. Orang sekarang ini selesai tawaf dia live streaming dulu. Ini dia. Maka satu di antara yang merusak amal kita itu ya pamer dalam tanda kutip. Tak nampak pamernya tapi sebetulnya nampak juga. Maka kalau bisa dalam ibadah itu tak usahlah live streaming, kalau toh ingin selesaikan dulu. Artinya kalau ibadah umroh berarti setelah tahallul silahkan live. Tapi kalau kemudian baru saja selesai tawaf, belum lagi nanti sa'i, itu artinya belum selesai rangkaian ibadah umroh, tapi kemudian kita sudah menyibukkan diri untuk bisa live streaming dan kemudian lain sebagainya. Maka dalam sholat sunat rakaat tawaf, 2 rakaat setelah tawaf itu rakaat pertama membaca Al-Kafirun dan rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Abu Hurairah dalam dokumentasi Ummah Muslim menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bihi ma fi rakaatayil fajri, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas di 2 rakaat salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar itu salat sunnah qobliyah subuh. Jadi fajar itu maksudnya subuh dan salat sunat fajar itu maksudnya salat sunnah qobliyah subuh. Dan ketika salat sunnah qobliyah subuh itu dianjurkan rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang pendek. Karena pendek, maka surat pertama yang dibaca adalah surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun, dan rakaat kedua yang dibaca adalah surat Al-Ikhlas. Ini diantara salat-salat di mana di rakaat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Kafirun, di rakaat kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Ikhlas. Selain itu, qara'a fi rak'atain qabla al-fajri, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama, surat Al-Ikhlas di rakaat kedua, salat sunnah ba'diyah maghrib. Jadi setelah maghrib ada salat sunnah muakkadah 2 rakaat. Itu di rakaat pertama Rasulullah membaca surat Al-Kafirun, dan yang di rakaat kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Ikhlas. Ini di antara beberapa surat yang Rasulullah menspesialkan dalam salat tertentu. Nanti juga akan sering kita dengar rakaat pertama membaca surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga membaca qul huwallahu ahad di salat sunat witir. Witir nanti kan sebentar lagi masuk Ramadan, maka nanti akan sering imam di rakaat pertama membaca itu. Apakah tidak boleh membaca surat yang lain? Ya, jawabannya boleh. Cuman mengikuti kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tentu jauh lebih baik. Tapi bagi orang yang ingin menghatamkan Al-Qur'annya di dalam sholat, tentu dia akan melanjutkan setelah membaca surat yang lanjutan dari sholat sunat tarawih tadi sebelumnya. Artinya itu di antara surat yang menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau baca. Kalau kita 2 surat ini kapan kita baca Bapak Ibu? Selain yang saya sebutkan tadi. Kalau ingin cepat 2 surat ini Pak Ustaz. Artinya ada memang kekhususan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca 2 surat tersebut. Lalu kemudian masih seputar 2 surat itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam penjelasan Haris bin Jablah, ia berkata, qultu ya Rasulullah alimni syai'an aquluhu inda manami. Rasul ajarkan kepadaku sesuatu yang aku baca ketika aku akan tidur. Jadi sahabat meminta kepada Rasul amal yang akan dibaca saat akan tidur. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza akhadta madja'aka minal lail, ketika engkau sudah berada di tempat tidurmu satu malam, faqra qul ya ayyuhal kafirun, maka baca jugalah surat Al-Kafirun. Kenapa surat Al-Kafirun kita baca? Kata Rasulullah, fa innaha bara'atun minasyirki, karena orang yang membaca surat Al-Kafirun satu di antara orang yang Allah bebaskan dari kesyirikan. Karena dosa yang paling besar itu adalah dosa syirik.
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin tidur dan Allah lepaskan kita dari kesyirikan saat kita tidur, maka sebelum tidur, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah surat Al-Kafirun. Berarti kalau kemudian paket lengkapnya, berarti baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas. Al-Kafirun dahulu. Setelah Al-Kafirun, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang kita tiupkan kedua tangan, lalu kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh yang mampu disentuh oleh tangan. Ini seputar terkait dengan keistimewaan surat Al-Kafirun. Baik, sekarang kita masuk ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Qul itu maknanya katakanlah, dari kata qala. Qala itu berkata. Berkata kalau Allah berfirman, kalau Rasulullah bersabda. Kalau orang tentu berkata, itu dari kata qala. Maka kata perintahnya itu adalah qul, atau dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il amar. Qul, katakanlah. Artinya perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata qul, katakanlah, perintah untuk satu orang. Maka meskipun perintahnya untuk Nabi Muhammad, tapi maknanya umum. Tidak hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Karena Al-Qur'an juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disuruh adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka surat ini adalah surat Al-Bara'ah minal amal alladzi ya'maluhul musyrikun. Surat ini adalah surat yang membicarakan tentang bara'ah. Bara'ah itu tidak ikut sertanya kita dari amal yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Maka kalimat itu adalah amiratun bil ikhlas. Artinya perintah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, murni, tidak melibatkan selain Allah. Karena melibatkan selain Allah itu namanya menduakan, dan menduakan itu namanya syirik. Jadi menduakan itu namanya syirik. Jadi ikhlas itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa, tidak melibatkan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan ikhlas. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Jadi kalimat ya ayyuha ini banyak sekali, termasuk perintah Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ini perintah Allah kepada Rasul untuk mengatakan kul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Maka kalimat ini syamula kulla kafirin ala wajhil ardi, syamila kulla kafirin ala wajhil ardi, bahwa kalimat kafirun itu mencakup semua orang kafir yang ada di muka bumi. Artinya tidak terkhusus pada satu orang, tapi semua orang yang kafir di muka bumi. Lalu siapa orang yang kafir itu tadi? Seperti yang saya sampaikan di awal, orang yang hatinya tertutup untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Walakinil muwajjihina bihadzal khitab hum kuffaru Quraisy. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini yang Allah perintahkan Rasulullah untuk mengatakannya adalah orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang-orang kafir Quraisy. Bapak Ibu, Quraisy itu suku terbaik pada masanya. Tapi ternyata meskipun Quraisy suku terbaik, tapi ada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bahwa keimanan seseorang itu tidak dilihat dari sukunya, tidak dilihat juga dari keturunannya, juga tidak kemudian dilihat kasta apapun dari orang tersebut. Sehingga Allah menyebutkan kemuliaan seseorang itu karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Dan Rasulullah ketika menyebutkan takwa, at-taqwa hahuna, takwa itu di dalam hati. Baju itu tidak menunjukkan ketakwaan seseorang, peci juga tidak menunjukkan ketakwaan seseorang, mukna juga tidak menunjukkan ketakwaan seseorang, karena takwa itu di dalam hati. Maka Rasulullah menyebutkan bukan pakaian yang kita kenakan yang Allah lihat, bukan rupa fisik yang ada pada kita, tapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah hati kita. Karena kemuliaan seseorang itu terletak pada hatinya. Maka yang dihitopi, artinya yang diajak bicara di dalam firman Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Kafir Quraisy itu, Rasulullah kan dari Quraisy, sehingga Quraisy itu adalah suku terbaik. Tapi ternyata ada di antara mereka
yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Yang dimaksud kafir di dalam surat ini adalah kufaru Quraisy, kafirnya orang-orang Quraisy. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kalimat qul ya ayyuhal kafirun? Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Kalimat ini innahum min jahlihim da'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ubadatil authanihim sana. Karena kebodohan mereka mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun. Jadi latar belakang Allah menurunkan surat Al-Kafirun, orang-orang kafir Quraisy datang kepada Nabi Muhammad, kau sembahlah Tuhanku selama 1 tahun. Nanti aku akan tukar, kami akan menyembah Tuhanmu juga selama 1 tahun. Barter Tuhan namanya ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian mereka menyampaikan itu kepada Nabi Muhammad untuk barter Tuhan? Li jahlihim, karena kebodohan mereka. Jadi Tuhan saja bisa dibarter, apalagi kemudian di bawah dari Tuhan. Itu karena kebodohan mereka. Mereka mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah Tuhan mereka. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan Rasulullah ayatabarra'a an dinihim bil kulliyah, untuk kemudian melepaskan diri dari agama mereka secara totalitas. Sebagai bentuk melepaskan diri dari ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, Rasulullah mengatakan setelah perintah Allah dengan kalimat la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah ma ta'budun, Tuhan yang kalian sembah. Lalu apa Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu? Yakni minal asnami wal andad. Yang disembah oleh mereka adalah berhala-berhala. Jadi itu berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy dahulu. Maka berhalanya ada Lata, ada Uzza, Manat, dan kemudian lain sebagainya. Itulah berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka barter Tuhan, Muhammad, kau sembah Lata kami, kau sembah Uzza kami, nanti kami akan menyembah Tuhan yang kau sembah sama-sama 1 tahun. Itu permintaan mereka. Maka Allah mengatakan kepada Rasul, katakan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa aku tidak menyembah Tuhan kalian. Itu kata Rasulullah. Wala antum abiduna ma'abud. Menariknya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak memaksa mereka untuk menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad dengan kalimat wala antum abidun, dan kalian tidak menyembah ma'abud, apa yang kemudian aku sembah. Artinya kalian menyembah Tuhan kalian, aku menyembah Tuhanku. Dan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad wahwallahu wahdahu la syarikalah adalah Allah, tak ada sekutu baginya. Jadi kalau tak ada sekutu berarti Allah Subhanahu wa taala esa. Kalau Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy itu kan banyak, ada sekutunya, ada Lata umpamanya, ada Uzza, ada Manat. Ini kan banyak sekutunya. Kalau Tuhan banyak, Bapak Ibu, sedangkan 2 saja sudah rusak dunia, apalagi kemudian Tuhannya banyak. Contoh gini, seandainya di muka bumi ini ada 2 Tuhan, Allah sebutkan la fasadata, pasti bumi ini akan hancur. Kenapa akan hancur? Tuhan yang satu mau menurunkan hujan, Tuhan yang satu tak mau. Kira-kira kelahi tidak Bapak Ibu? Kalau berkelahi kan bukan Tuhan namanya. Maka Tuhan itu esa. Dan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW adalah Allah yang esa. Maka kata ma wala antum abiduna ma itu bimakna man. Man itu artinya sesuatu yang disembah. Sesuatu yang disembah oleh orang. Kalau kemudian orang kafir Quraisy berarti berhalanya, kalau Nabi Muhammad dan orang-orang Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah mengulang kalimat itu dalam ayat berikutnya, wala ana abidum ma abattum. Jadi Allah ulang wala ana abidum ma abattum. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengulang ini, maka kita akan ketemu ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala mengulangnya. Maka ada kajian ilmu Al-Quran namanya tikrarul ayat fil Quran, ulangan-ulangan ayat di dalam Al-Quran. Itu sangat banyak sekali. Contoh di dalam surat Ar-Rahman itu banyak sekali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu banyak, itu berulang. Contoh kemudian dalam surat Al-Insyirah itu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu Allah Subhanahu wa taala ulang. Maka di antara
penjelasan ulama, mengulang itu untuk takkid. Takkid itu menguatkan pernyataan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun nanti dalam keterangan tafsir sedikit ada perbedaan. Kalimat wala ana abidum ma abattum yang kedua, wala a'budu ibadatakum. Aku tidak menyembah sebagaimana ibadah yang kalian lakukan, dan maksudnya adalah la aslukuha wala aqtadi biha, dan aku tidak akan mengikuti jalanmu dan kemudian aku juga tidak kemudian patuh kepada kalian. Itu yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi jalan yang telah dirintis oleh orang-orang kafir Quraisy dalam menyembah berhala itu bukan jalan yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya tidak mengikuti bagaimana mereka menyembah. Wa inna ma'abudullah ala wajhil ladzi yuhibbuhu wa yardah. Akan tetapi aku menyembah Allah dengan cara yang Allah cinta, yang Allah senang, dengan cara yang Allah subhanahu wa ta'ala ridho. Maka ibadah kita kepada Allah tentu melewati cara yang cara itu Allah subhanahu wa ta'ala menyukai, yang cara itu Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi. Itu terkait dengan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalian tidak perlu ikut dengan perintah-perintah Allah dan syariatnya dalam beribadah kepadanya. Jadi Rasulullah SAW saja. Lalu bagaimana ibadah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah Subhanahu wa taala ridhoi? Ibadah yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi adalah ibadah yang dirintis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa adba'ahu ya'budunallaha bima syara'ahu, bahwa Rasulullah dan sahabat menyembah Allah dengan syariat yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Walihadza kana kalimatul Islam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu kalimat di dalam Islam, dan itu sebagai bukti bahwa orang itu beriman kepada Allah, maka kalimatnya la ilaha illallah, berarti tak ada Tuhan selain Allah, berarti Allah yang disembah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, berarti cara menyembahnya kepada Allah sebagaimana cara menyembahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka dalam salat, Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Berarti cara kita mengikuti cara yang dilakukan oleh Rasulullah. Cuman Bapak Ibu, jarak kita dengan Rasulullah sudah berapa tahun sekarang? Jarak kita sekarang 1445 Hijriah. Kira-kira jaraknya sudah berapa? Ini kan 14 abad lebih. Kalau 14 abad lebih, bisa kita nengok bagaimana Rasulullah sholat? Tidak bisa. Ada videonya dahulu bagaimana Rasulullah sholat? Kan tidak ada. Pergeseran waktu itu tadi. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi-generasiku. Berarti kalau kita tak melihat Rasulullah salat, tentu bagaimana kita melihat sahabat salat? Pertanyaannya, bisa kita melihat sahabat salat? Tak bisa juga. Turun berikutnya, summal ladzina yalunahum, generasi setelah sahabat disebut dengan tabi'in. Tapi tak ada pula video bagaimana tabi'in salat. Maka turunlah berikutnya, summal ladzina yalunahum, orang yang hidup setelah tabi'in, berarti 300 tahun, berarti 100 tahun pertama sahabat, 100 tahun kedua tabi'in, 100 tahun ketiga atba'ut tabi'in. Tapi tiga-tiganya kita tidak bisa melihat. Secara video kita tidak bisa melihat, tapi secara karya setelah atba'ut tabi'in kita bisa melihat. Nah, itulah yang kemudian kita menengok sholatnya Rasulullah. Tentu secara lengkap tengoklah buku Sahih Bukhari yang menjelaskan sifatu sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat sholatnya Rasulullah. Itu di Sahih Bukhari yang paling lengkap. Yang paling lengkap di sana. Kalau ada buku sifat-sifat sholat Nabi selain yang pada Sahih Bukhari, ya ada, tapi kelengkapannya itu pada Sahih Bukhari. Dan Sahih Bukhari pun tak bisa kita baca secara terjemah sahaja sebelum kemudian kita membaca syarahnya, dan syarahnya bacalah Syarah Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka sholat kita mencontoh yang sudah didokumentasikan oleh para ulama, meskipun dokumentasinya tidak dalam bentuk video, tapi dokumentasi dalam bentuk karya itu ada, dan kita bisa mendapatkannya dengan mudah. Kalau mau yang gratis, tinggal buka saja di HP, asalkan ada paketnya. Kalau mau beli bukunya itu agak banyak sih jilidnya, mungkin harganya sekitar 2.500.000-an lah. 2.500.000. Nah itu kalau yang edisi terjemah saya tidak tahu berapa harganya.
Alhamdulillah ada. Kalau mau pinjam silakan datang ke rumah. Yang bahasa Arab tapi ya. Kalau yang bahasa Indonesia saya tak punya pula kan. Alhamdulillah ada di rumah. Jadi Sahih Bukhari itu Bapak Ibu buku yang pensarahnya sangat banyak sekali. Bukan yang saya sebutkan saja tadi. Ada Umdatul Qari itu juga sarah Bukhari. Jadi pendekatannya itu bervariasi memahami sabda-sabda Rasulullah SAW dari yang sudah didokumentasikan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu mendokumentasikannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hadis sholat 2 rakaat. Untuk menulis itu sholat dulu 2 rakaat Bapak Ibu. Kalau kita nulis status sholat dulu Bapak Ibu, maka wajar status kita tak berkesan bagi orang. Toh berkesan sekejap saja. Sahih Bukhari Bapak Ibu dah berabad-abad sampai sekarang masih dikaji orang, masih dibaca orang. Karena memang luar biasa cara menuliskannya dengan keadaan seikhlas-ikhlasnya. Orang dulu nulis itu tak mikir royalti Bapak Ibu. Nah, orang sekarang nulis kalau diterbitkan ada royaltinya tidak itu kan. Kalau dulu kan tak ada pernah orang mikirkan royalti dalam penulisan itu, tidak ada. Maka Sahih Bukhari itu luar biasa bertahannya sampai sekarang karena memang penulisnya liwajhillah, karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak untuk dipuji, tidak untuk mendapatkan Nobel dan lain sebagainya, tapi murni karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menyembah Allah dengan cara bagaimana Rasulullah SAW menyembah, itulah cara kita supaya tidak ada berbau kesyirikan di dalam ibadah kita kepada Allah. Tentu dengan merujuk dari beberapa karya yang sudah didokumentasikan oleh para ulama dengan membaca sarah-sarah dari karya tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan. Wal musyrikuna ya'buduna ghairallah. Dan orang-orang musyrik itu menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala ibadatan lam ya'zan bihallah. Ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan izin dalam peribadatan tersebut. Oleh karena itu di dalam pamungkas ayat surat Al-Kafirun Allah katakan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi tak perlu barter sembahan, tidak perlu barter ibadah. Kau datanglah ke masjid selama 1 bulan, nanti aku akan datang ke tempat ibadahmu selama 1 bulan. Ya tidak, artinya terserahlah. Bagi kalian yang kalian sembah, bagi aku yang aku sembah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan itu kan yang menanggung masing-masing. Perbuatan kita itu tidak ditanggung oleh orang lain, dan perbuatan orang lain kita tidak menanggungnya. Maka kalau masing-masing tidak menanggungnya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, wa in kadzdzabuka, kalau seandainya mereka mendustakanmu wahai Muhammad, faqul, katakan kepada mereka, li amali, jadi bagiku adalah amalku, perbuatanku, walakum amalukum, dan bagi kalian adalah perbuatan kalian, antum bari'una mimma a'malu, kalian bebas untuk tidak terlibat dari perbuatan-perbuatan yang kami lakukan, dan kami juga bebas dari perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan. Nah itu makna agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Dan yang dimaksud agamamu adalah agamamu al-kufru, yaitu kekufuran. Kekufuran itu menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebutkan kufur karena dia tidak mengesahkan Allah, maka dia menduakan Allah. Saat menduakan Allah itulah yang namanya kufur, disebut dengan kufur. Maka di antara yang Rasulullah SAW sebutkan, kalau tidak salah hadis fi mana atau keterangan ulama, kadal fakru ayakuna kufron. Di antara penyebab orang menutupi untuk mengesahkan Allah itu adalah kefakiran. Fakir itu memang bisa membuat orang tidak mengesahkan Allah. Itu fakir. Kaya saja bisa membuat orang tidak mengesahkan Allah, apalagi kemudian dalam keadaan fakir. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berpegang teguh dengan agama apalagi di akhir zaman itu ya ibarat memegang bara. Artinya berat sekali di dalam beragama. Kita ini belum berat Bapak Ibu, karena ya kita ini mana beratnya, kan tak ada tantangan. Apakah ketika kita beragama seperti kita akan mati? Alhamdulillah tidak. Tapi nanti ada ketika di akhir zaman memegang agama itu ya seperti memegang bara. Tapi waliyadzubillah, kita sama-sama memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kemudian kita tidak jumpa dengan waktu tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan terkait dengan agamamu adalah agamaku, agamaku adalah agamaku. Maka kufur kulluhu millah wahidah, bahwa perbuatan kufur
itu sebetulnya agamanya satu, cuman namanya saja yang berbeda-beda. Kan sama-sama tidak mengesahkan Allah. Kalau sama-sama tidak mengesahkan Allah, sebetulnya ya satu, cuman sebutannya berbeda-beda saja. Dan dijelaskan juga di dalam tafsir ini bahwa turisuhul yahud minan nasara. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara itu adalah warisan orang-orang Yahudi. Warisan orang-orang Yahudi, meskipun tidak sama persis. Artinya di dalam peribadatan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu ya peribadatan yang saling mewarisi satu dengan yang lainnya. Jadi ada kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap benda itu mistik umpamanya. Orang-orang Nasara yang disembah kan salib. Kemudian orang-orang Yahudi yang disembahkan Uzair. Orang-orang Nasara itu salib yang dimaksud adalah Isa yang disalib. Kalau orang-orang Yahudi itu adalah Uzair. Itu kan semuanya berbau mistik terkait dengan sesembahan tersebut. Tapi kemudian yang disembah di dalam Islam itu ya karena kepercayaan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Rasulullah menyebutkan la yatawarasu ahlu millataini syatta. Maka dua agama itu tidak saling mewarisi. Artinya apa ibadat yang dilakukan di dalam Islam bukan warisan Yahudi, bukan warisan Nasara. Dan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, orang Nasara bukan warisan dari agama Islam. Artinya kedua-duanya tidak saling mewarisi. Maka agama itu bukan warisan. Kalau agama warisan tak perlu orang berikutnya memberikan kesaksian asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Jadi agama itu bukan warisan. Kenapa beragama? Karena bapak saya beragama itu juga, kan itu warisan itu namanya. Dan agama itu bukan warisan, tapi agama itu adalah kesaksian dan kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Itu terkait dengan agama, terkait dengan surat yang ada di dalam surat Al-Kafirun yang kita bacakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kalau ada yang ingin didiskusikan dipersilahkan dari surat Al-Kafirun. Atau kemudian tema di luar itu juga diperbolehkan kalau ada yang ingin didiskusikan. Mungkin dari bapak-bapak atau dari ibu-ibu. Pas ini nampaknya ini. Kalau pas sedikit saya ingin menambah ya tambahan untuk bekal Ramadan. Dalam Ramadan itu ada namanya dalam berpuasa. Niat itu secara umum Rasulullah sebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu niat. Jadi kalau kita menahan lapar dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari tanpa niat, itu hanya menjadi perbuatan yang tidak akan menambah amal. Kenapa? Karena tak ada niatnya. Bapak Ibu datang ke masjid sholat 2 rakaat tidak berniat, ya hanya akan menjadi gerakan yang tidak menambah timbangan amal kebaikan. Maka perlu ada niat. Dan niat puasa ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain, niat itu muqtarinan bi fi'li syai', bersamaan dengan melakukan perbuatan itu sendiri. Itu niat. Niat itu sholat umpamanya. Sholat itu ketika kita Allahu Akbar, mulutnya mengatakan Allahu Akbar, tangannya mengangkat, dalam hatinya niat. Berarti langsung. Kenapa? Niat itu bersamaan. Karena awal sholat itu takbir, maka niat itu di situ. Jadi ada niat, ada Allahu Akbar, ada mengangkat tangan. Itu niat. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain bersamaan dengan melakukan hal tersebut. Tapi yang paling beda itu puasa. Karena puasa sangat sulit membersamakan niat dengan setar puasa itu sendiri. Setar puasa kapan Bapak Ibu? Kita berpuasa min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar. Kira-kira membersamakan niat dengan masuknya fajar mudah atau sulit? Mudah atau payah? Payahlah. Payah, karena perpindahan waktu itu detik. Jadi mengepaskan itu sangat sulit sekali. Karena sangat sulit sekali, makanya di dalam mazhab Syafi'i ada namanya tabyitun niyah, menginapkan niat. Menginapkan niat, niat itu dipasang sebelum ibadah itu dilakukan. Makanya di beberapa masjid biasanya selesai sholat imam selalu mengabarkan, Bapak Ibu sama-sama kita niat puasa untuk esok hari. Itu yang dimaksud dengan tabyitun niyah. Maka kan ada biasanya nawaitu shauma ghadin kalau dalam bentuk lafaz. Itu ada yang di dalam hati. Berarti itu namanya tabyitun niat. Kenapa penting menginapkan niat? Yang pertama tadi, sangat sulit membersamakan antara niat dengan awal setar puasa itu sendiri. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ada potensi kita terjaga setelah waktu subuh masuk. Pernah Bapak Ibu Ramadan tak sahur?
Pas bangun-bangun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, bukan Allahu Akbar azan, Allahu Akbar qomat. Nah, itu dia. Nah, kan kadang pernah terjadi ini. Tapi kalau kita sudah tabyitun niyah tadi, menginapkan niat tadi, selamat kita. Selamat, puasa tetap kita lakukan dan puasa kita sah. Kalau kita tidak niat, Bapak Ibu. Waktu subuh sudah masuk. Puasa sudah berjalan dengan masuknya waktu fajar, tapi kita tidak niat, puasa tetap kita lakukan, tapi kita wajib mengulang. Kenapa wajib mengulang? Karena kita tidak niat. Nah, itu pentingnya untuk tabyitun niyah. Jadi itu tabyitun niyah itu letak pentingnya di situ, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya akan sampaikan terkait dengan sunnah di dalam puasa, tapi punya pengaruh besar terhadap puasa itu sendiri. Apa dia? Sahur. Baik, di dalam sahur ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kata baginda Rasul, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Artinya sahur itu sunnah yang menghadirkan keberkahan. Sahur itu anjurannya di penghujung. Buka itu anjurannya dipercepat. Sahur itu anjurannya diperlambat. Jangan kebalik ya Bapak Ibu. Sahur itu diperlambat, buka itu cepat-cepat. Cepat-cepat setelah masuk waktu, jangan belum masuk waktu cepat. Apalagi puasa pertama diputarnya jam agak lebih setengah jam buka dia. Kata suaminya, kok dah buka Bu? Lah itu dah jam tuh. Rupanya diputar jamnya. Ini artinya kalau berbuka ya berarti percepat itu maksudnya saat waktu sudah masuk. Waktu sudah masuk maka berbukalah. Jadi berbuka terlebih dahulu. Tapi kalau sahur itu diperlambat. Lalu kapan Rasulullah SAW sahur? Ini Sayyidina Anas yang bercerita, setelah dalam dokumentasi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, setelah Bilal bin Rabah azan, Rasulullah sahur. Setelah azannya Bilal bin Rabah. Kok Bilal bin Rabah azan? Subuh itu azannya 2 kali. Satu sebelum waktu subuh masuk, yang kedua setelah waktu subuh masuk. 2 kali. Sebelum waktu subuh masuk yang azan Bilal bin Rabah. Setelah waktu subuh masuk yang azan Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang disebutkan dalam surat Abasa. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma. Jadi Abasa ini kan bermuka masam, wa tawalla berpaling ketika datang kepadamu orang yang buta. Itu Abdullah ibnu Ummi Maktum itu yang dimaksud. Jadi Abdullah ibnu Ummi Maktum ini azan kalau waktu subuh sudah masuk. Bilal azannya sebelum waktu subuh masuk. Sahabat yang lain bertanya kepada Anas, berapa jarak antara azannya Bilal dengan azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum? Kakiraatikum khamsina ayah minal Quran au sittina ayah. Kurang lebih seperti engkau membaca 50 ayat dari Al-Quran. Kan 50 ayat. Konversi waktunya kira-kira gimana? Konversi waktu antara azannya Bilal dengan azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Konversi waktu kurang lebih dalam penjelasan Imam Ibnu Hajar 10 menit. Nah, itulah yang disebut dengan imsak. Jadi Rasulullah sahurnya kapan? Ketika sudah imsak masuk, Rasulullah sahur. Tapi Rasulullah sahurnya kurma dengan air zam-zam. Kalau kita sahurnya rendang, ada kopi, ada teh, ada yang lain, tambah merokok lagi, cukup 10 menit tuh? Tak cukup, maka undurkan. Artinya kita tambah. Berarti kita tambah, kalau tak cukup dalam rentang waktu 10 menit, berarti kalau 20 menit lah. Artinya jangan pas imsak itu saya ikut ke sahur Rasulullah. Jadi setelah bunyi imsak baru saya sahur. Kalau sahurnya kurma, sahurnya air zam-zam ya tidak apa-apa. Sahur kita ini kan banyaknya luar biasa juga Bapak Ibu kan. Wah, ABC dan makanya berarti ternyata memakan kurma itu bukan hanya berbuka saja sunnahnya. Sahur juga kurma. Maka tutuplah sahur kalau setelah imsak itu ya dengan minum air zam-zam, minum kurma. Cuman air zam-zam ini mahal pula. 5 liter berapa? Setelah pokok. Makanya diperpanjang waktunya. Dan waktu sahur itu Bapak Ibu, itu di antara waktu mustajabah. Artinya jangan habiskan hanya untuk nonton sambil makan sehingga banyak waktu itu tidak untuk berdoa. Dan tontonan sahur ini dalam tanda kutip meriangkan tapi tak mendidik kadang. Nah itu meriangkan tuh ketawa-ketawa apa tidak aja, takutnya ketawa mati, itu yang tidak enak kan. Nah, maka waktu mustajabah, kalau waktu mustajabah itu ya gunakan untuk doa. Maknanya kita sholat tahajud lalu kemudian
pas penutup sholat tahajud sebelum berdoa istighfar dulu sampai 70 kali sebagaimana yang Anas ceritakan, amarona Anas astaghfiru bisahuri bisab'ina marrah, kata Sayyidina Anas, Rasul menyuruh kami untuk beristighfar sebanyak 70 kali. Jadi waktu sahur itu kan waktu baik untuk beristighfar, maka di penghujungnya yang sebentar itulah untuk bekal puasa esok, itulah yang kemudian disebut dengan sahur. Nah, itu sahur. Jadi sahurnya Rasul itu tadi. Kalau sahurnya kita banyak ya maka ditambahlah waktunya. Maka ketika Bilal bin Rabah azan, kita sedang memegang gelas atau di mulut kita sedang ada makanan, kalau air minumlah, kalau makanan telanlah, kalau masih ada di piring habiskanlah. Tapi itu azannya Bilal, bukan azannya Abdullah ibnu Umi Maktum. Nah ini nanti banyak video yang bermunculan ini memberikan contoh kalau azan minum umpamanya kan, Allahu Akbar masih minum sampai la ilaha illallah masih minum, pas la ilaha illallah habis, pas minumnya habis. Itu yang dimaksud azannya Bilal, bukan azan subuh. Nah itu harus dibedakan. Kalau azan subuh itu meski kita keluarkan, jangan kita minum lagi, yang di mulut pun kita muntahkan. Kenapa? Karena setar puasa min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar, dan terbitnya fajar itu ditandai dengan masuknya waktu subuh. Nah ini harus hati-hati Bapak Ibu. Makanya hadis itu tak bisa kita caplok satu lalu kita mengabaikan hadis yang lain yang masih membicarakan tema yang sama. Maka hadis yang membicarakan tema yang sama itu di Sahih Bukhari. Jadi satu tema sampai selesai baru kemudian ganti tema yang lain. Itu di Sahih Bukhari. Sahih Bukhari tidak cukup kalau kemudian kita tidak memahami syarah-syarah dari Sahih Bukhari itu sendiri. Karena kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahihul Bukhari. Nah itu dia. Itu terkait dengan sahur. Sederhana, tapi kalau kita sahurnya waktu fajar sudah masuk, maka tak terhitung puasa kita. Nah, maka meskipun sahur itu sunnah, tapi juga ternyata menentukan sah tidaknya puasa tergantung kapan kita sahurnya. Kalau sahurnya jam 7 pagi, semakin tak jadi puasanya itu. Karena ada juga yang sahurnya jam 7 pagi itu kan, di kedai-kedai hantu. Nah, itu sahurnya jam 7 pagi itu. Kadang dia sahur dengan keluarganya di rumah, tapi jam 9 dah berbuka dia dah dengan para hantu di kedai hantu. Nah, ini kan ya itu. Artinya sudah berbuka dia kan. Sudah berbuka pula. Nanti balik ke rumah, seperti letih. Ditanya anaknya, "Bapak kuat Pak?" "Aku." "Wah, tinggal sebentar lagi insyaallah." Wah, itu kan. Pas berbuka anaknya suruh doa, mengaminkannya husuk. Wah, itu ternyata dah buka beberapa jam yang lalu ini. Nah, ini makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Kalau ada, baik silakan, Bang. Baik. Iya. Tapi kan sebagian lagi dari Ustaz yang menyampaikan itu Ustaz Majais, apa ini berbeda dari sahabat Nabi itu alam nasrah dengan alam tarokai gitu. Di qobliyah subuh. Yeah. Kalau di qobliyah subuh yang apa namanya? Yang muktamad sependek pengetahuan saya yang itu Al-Kafirun rakaat pertama dan kemudian Al-Ikhlas rakaat kedua. Sependek pengetahuan saya di dalam qobliyah subuh, karena qobliyah subuh itu anjurannya rakaatain khafifatain, 2 rakaat yang pendek, jadi bukan diperpanjang-panjang. Itu qobliyah subuh. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke beliau dari yang buku beliau rujuk. Itu. Tapi yang saya rujuk ini adalah buku tafsir Imam Ibnu Katsir. Boleh cek cetakan Darul Hadis Qahirah. Qahirah itu Kairo, Mesir. Yang alam itu tadi dikhususkan untuk apa sih? Kayak alam nasrah, itu di salat sendiri kan, atau di salat sunat juga kan? Ada buku bacaan-bacaan surat di dalam sholat, tapi saya tidak ingat untuk surat Al-Insyirah, Alam Nasrah dengan Alam Taro Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil. Saya tidak ingat. Ada bukunya memang, kumpulan bacaan surat-surat di dalam sholat. Lumayan juga tebal. Tapi saya tidak ingat terkait dengan di mana keterangan Al-Insyirah dengan Al-Fil dibaca dalam sholat sunnah. Saya tidak ingat. Mungkin nanti di pertemuan yang lain insyaallah. Minggu depan kita dah libur katanya. Ini terakhir. Oh, wiridnya tetap. Oh. Nantilah pertemuan berikutnya berarti kalau tetap. Belum raya ya.
Kalau udah raya tak jadi ini. Berarti bulan. Yang ada minumnya. Bisa diganti mentahnya. Nah, ini bercanda yang terakhir. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada, silakan. Baik, silakan Pak. Kalau berjamaah itu Ustaz, Al-Fatihah itu kan ada yang setelah imam baca Al-Fatihah kita wajib baca Al-Fatihah. Betul. Ada yang mengatakan tidak perlu. Baik. Baik, terkait dengan Al-Fatihah bagi makmum. Al-Fatihah bagi makmum itu ada beberapa pendapat. Tapi di dalam mazhab Syafi'i makmum tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Berpegang dengan sabda Rasul, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak dihitung sah sholat orang dalam rakaatnya itu kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka mesti membaca surat Al-Fatihah. Kapan makmum membaca surat Al-Fatihah? Setelah imam selesai. Jangan mengiringi apalagi mendahului. Karena sholat itu bukan mengiringi dan sholat itu bukan musabaqah, balapan. Nah, ini tarawih nanti kan balapan. Imam belum rukuk dah rukuk dia. Sholat itu bukan itu. Sholat itu mutabaah, ikut imam. Pada Fatihah imam membaca, dengarkan. Selesai imam membaca Fatihah, maka imam dianjurkan berhenti sejenak. Setelah itu baru amin. Setelah amin, baru kemudian saktatah tawilah. Imam berhenti agak lama, memberikan kesempatan makmum untuk membaca Fatihah. Itu diterangkan oleh Imam Nawawi dalam bukunya Al-Azkar An-Nawawiyah. Jadi imam diam, maka imam diam itu menganjurkan makmum untuk membaca Fatihah. Itu di dalam mazhab Syafi'i, baik yang sir atau yang jahar. Tapi keterangan lain secara mazhab Hanafi kalau tidak salah, bahwa bacaan imam itu juga untuk makmum. Maka meskipun makmum tidak membaca, itu sudah diwakili oleh imam. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua terkait dengan bacaan Fatihah. Kira-kira lebih nyaman mana gitu saja. Tapi kalau pada sir, ulama sepakat masing-masing wajib membacanya. Ada yang jahar sahaja, yang ada perbedaan. Bagaimana kalau yang pertama kan kalau tidak baca Al-Fatihah tidak sah. Betul. Bagaimana kalau makmum terlambat? Sebenarnya kan kalau kita rukuk tidak perlu baca Al-Fatihah. Begini. Dalam hadis umum ada pengecualian. Jika ada yang mengecualikan, maka ikuti yang mengecualikan. Contoh, man adraka ruku al-imam faqad adraka raka'atan. Orang yang ketika sholat dia berjumpa dengan rukuknya imam, maka dia sudah dihitung dapat 1 rakaat, meskipun dia tak jumpa dengan surat Al-Fatihahnya imam. Meskipun dia tak sempat membaca Al-Fatihah, tapi dia sudah dihitung dapat 1 rakaat karena dia berjumpa dengan rukuknya imam. Ini pengecualian. Jadi hadis itu ada yang umum, pahami dengan keumumannya, kecuali ada hadis yang mengkhususkan. Kalau ada hadis yang mengkhususkan, maka yang diberlakukan hadis yang mengkhususkan. Nah itu Pak. Kalau masbuk, Ya, kalau masbuk kalau masih sempat ya baca sebisanya. Umpamanya imam sudah tinggal 1 ayat lagi dari surat yang dia baca, akan rukuk, kita baru Allahu Akbar, maka baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin seterkejarnya. itu misalnya kita udah salam gitu, kita duduk, udah habis baca ayat, udah mau baca tahiyat membacakan itu kan kita masbuk. Baik, kalau masbuknya di penghujung itu Bapak Ibu, berarti kita ikut duduk dengan duduk tasahudnya imam. Ketika imam salam kita berdiri. Kita berdiri itu ya normal. Fatihah tetap menjadi wajib bagi kita. Karena kita sudah sendiri itu. Atau boleh kau imamnya baca Alhamdulillahirabbil alamin, lagi Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang disebut namanya mengiringi. Tidak boleh dalam bacaan Fatihah. Bacaan yang jahar itu didengarkan, bukan diiringi. Itu bacaan yang jahar. Maka sholat itu namanya mutaba'ah, bukan musabaqah dan bukan muqaranah. Musabaqah itu berbalap dengan imam. Wah, ini pokoknya didahului imamnya. Muqaranah itu membersamai persis imam. Imam alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak gitu sholat. Tapi sholat itu mutaba'ah, ikut imam. Ikut imam. Ikut itu maknanya gerakannya setelah gerakan imam. Kapan kita sujud? Setelah imam sujud. Kalau imam belum sujud kita sujud, itu namanya berbalap itu. Itu. Karena sholat itu bukan untuk balapan. Maka begitu. Sholat itu artinya mutaba'ah.
lakukanlah setelah imam melakukannya. Wallahu a'lam. Kalau menyimak boleh? Menyimak di dalam sholat sunnah boleh. Ya, imam kan baca ya. Kita apalah. Kalau kita tidak menyimak, misalnya imam kadang-kadang salah, kita kan sulit menentukan. memperbaiki. Menyimaknya boleh, tapi dengan tidak mengikuti disebutkan di dalam lisan. Ya mengikutinya ya memang gitu, dianjurkan untuk menyimak kita. Menyimak kita ya. Artinya imam membaca bukan kita melamun. Artinya memang menyimak, dianjurkan untuk menyimak dari apa yang dibaca oleh imam. Tapi kita tidak boleh membaca. Ya kita tidak membaca, karena kita menyimak. Maka wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ketika Al-Qur'an itu dibaca, dengarkan dan simak. Nah, itu dia. Kalau kita menyimak kan kita Itu yang dimaksud menyimak itu, Pak. Mendengarkan menyimak itu yang dimaksud, tidak mengikuti. Baik, barangkali itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.